Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Seperti saya sampaikan di sesi pertama sebelumnya bahwa pada sore hari ini kehadiran Bapak Frans Helmut Napitepulu, ST MPSDA, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Lampung, didampingi oleh Bapak Rubianto STMT, Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan Badan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tema kita adalah program kerja dan target pembangunan jalan nasional di Lampung tahun 2024. Sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, Pak Frans dan Pak Rubianto, khususnya terkait profil lah ya. Maka tak kenal maka tak sayang, Pak Frans, Pak Rubianto. Di sesi kedua ini kita terkait tema ini, Pak Frans dan Pak Rubianto, ya, program dan target 2024 terkait pembangunan jalan nasional di Lampung. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak. Jadi untuk target pembangunan jalan nasional dan jembatan di ruas Provinsi Lampung ini, ya, dari 1298 itu harus kita pelihara semua dan kita jaga kemantapan jalannya itu sendiri, Pak. Untuk target kemantapan jalan itu di Provinsi Lampung ini di kisaran sekitar 93,9 sampai 94%. Harapan mungkin meningkat ya? Iya, kita harapkan selalu meningkat, bisa 100% kemantapan jalan itu. Dalam artian 100% itu semua, hampir 100% berarti tidak ada lubang, Pak. Tidak ada kerusakan jalan. Mungkin itu ada, untuk mencapai itu mungkin ada kendala lah pasti di kita, apalagi keterkaitan dengan ketersediaan dana dari pemerintah pusat yang dikucurkan ke kita. Jadi untuk mencapai target angka 100% itu masih membutuhkan waktu yang agak panjang lah ke depannya dalam meningkatkan kemantapan di jalan nasional kita gitu, Pak. Jadi dalam harapannya setiap tahun pasti selalu kita jaga, kita pelihara agar tidak bertambah rusak. Prioritas pembangunan jalan di Provinsi Lampung 2024 itu ya, Pak? Ya, kalau prioritas itu seperti sudah kegiatan rutin kita lah, Pak. Untuk preservasi jalan, perawatan jalan, pemeliharaan rutin. Jadi tinggal tergantung tingkat kerusakan lah. Ada yang pemeliharaan rutin biasa, kemudian ada yang dilakukan pelapisan ulang. Itu jadi ada tingkatan-tingkatan penanganannya gitu, Pak. Pak Rubianto, kalau nggak salah saya informasinya bahwa di 2024 juga ada rencana pembangunan 2 jembatan atau gimana jelasnya itu? Ya, benar Pak. Jadi untuk tahun 2024 ini Pak, di BPJN Lampung ini ada pembangunan jembatan 3 jembatan, Pak. Oh, 3? Ya, diantaranya jembatan baru 3 gitu ya? jembatan baru, diantaranya 2 jembatan gantung dan 1 jembatan konvensional, Pak. Jembatan konvensional itu jembatan Waisabuk. Itu bentang Waisabuk di Lampung Utara. Lampung Utara. Iya. Itu jembatan gantung. Bukan, jembatan konvensional, Pak. Jadi konvensional. jembatan kita yang jembatan gantungnya itu ada di Lampung Tengah, dan di Lampung Utara juga, Pak. Itu tepatnya di mana sih, Pak? Kalau di Lampung Tengah itu kira-kira? Jembatan gantung, karena menarik juga itu, Pak Frans. Gantung. Ya, jembatan Tengah di Lampung Tengah, Pak. Itu ada jembatan Wai Campang namanya, Pak. Itu di Lampung Tengah, dengan jembatan Wai Arum ada di Lampung Utara, jembatan gantungnya, Pak, itu. Dan yang jembatan besar di lintasnya ya, Pak ya. Yang berada di lintasnya itu jembatan Waisabuk. Itu di Kota Bumi, yang antara arah ke kita kalau ke Bukit Kemuning, Pak. Mau ke Bukit Kemuning tuh kita lewat situ, Pak. Jadi kemudian kemarin itu juga di situ diinformasikan bahwa untuk lalu lintas lewat situ, Pak. Jadi nanti kendaraannya itu yang lewat itu hanya sekitar 28 ton untuk yang lewat di situ, karena kalau lewat dari situ lebih dari 20 ton harus diputar balik dulu, Pak. Tapi sekarang rasanya masyarakat sudah mengetahui, Pak, itu jalan memang udah segera dibangun dan mungkin memaklumi lah atau jembatan itu untuk ditingkatkan gitu, Pak. Jadi untuk jembatan
sementara itu dibebankan untuk kendaraan lalu lintas yang bermuatan di bawah 28 ton Pak. Gitu, untuk Insya Allah selesai pembangunannya di 2024 itu bagaimana? Ya, selesai direncanakan Insya Allah tahun 2024 ini Pak, bulan Desember Insya Allah Pak. Akhir tahun ya Pak. Iya. Oke. Pak Frans, ini juga yang menarik ini ternyata bahwa hasil kunjungan dari Presiden Jokowi kemarin perbaikan jalan ini ada di beberapa tempat, Pak. Tepatnya itu bagaimana sih, Pak? Iya, jadi hasil kunjungan Presiden Jokowi di tahun lalu, Pak ya, tahun 2023. Memang menjadikan ada usulan-usulan jalan daerah itu. Sebelumnya memang sebelum kunjungan itu sudah ada wacana untuk penanganan jalan daerah. Nah, kemudian Jokowi juga melakukan kunjungan, akhirnya ada sekitar 17 ruas jalan daerah kabupaten dan jalan ruas provinsi yang segera kita tangani. Mungkin itu kalau ditangani pemerintah pusat berarti itu ya? Iya, betul. Beberapa titik. Kemudian untuk yang di dekat-dekat kota Bandar Lampung ini yang bisa kita lihat di ruas exit tol Itera, terus itu ada ruas namanya Simpang Korpri Purwotani. Itu kalau itu juga sebenarnya berkolaborasi juga dengan dana APBD di provinsi. Kemudian ada itu juga yang kerjasama. Iya, jadi ada ruas yang memang dikerjakan oleh dinas provinsi. Kemudian sisanya yang sebagian besar kita kerjakan sampai penuntasannya, gitu. Dan itu sudah rampung itu Pak ya? Untuk 17 ruas itu sudah rampung. Cuman yang ada memang yang masih satu sisi Simpang Korpri itu memang belum selesai. Jadi memang diutamakan di jalur pertama aja, kan ada 2 lajur. Cuman untuk sisanya sudah 100% selesai, kayak yang sempat viral itu Simpang Rumbia, itu di Lampung Tengah, terus di daerah Lampung Utara ada, tersebar banyak sih, Lampung Mesuji ada, Waikanan juga ada, gitu, banyak dia. Oke, menarik ini. Pak Rubianto ini, karena Pak Rubianto ini adalah kasih pembangunan jalan dan jembatan ini. Selain jalan juga jembatan. Yang saya tertarik dengan jembatan itu, Pak, itu termasuk perawatan jembatan juga ya tahun 2024 ini ya, Pak. Iya, baik Pak. Ya, jembatan kita yang ada di Provinsi Lampung, Kak, penanganan dari BPJS Lampung ini ada berjumlah kurang 436 jembatan. 436 unit jembatan di bawah wilayah BPJN Lampung itu banyak juga Pak Rubianto ya. Iya, itu tersebar di 15 kabupaten kota ya. Iya. Tersebar Pak, jadi itu perawatan gitu. Tetap diperawat Pak, terus sampai tiap dari awal tahun sampai dengan akhir tahun itu setiap tahun kita rawat Pak. Di jalan itu ada pemeliharaan biasa, ada pemeliharaan berkala juga gitu, karena jalan itu memang jembatan itu harus dirawat Pak. Kalau tidak dirawat kan nanti ada genangan-genangan apa itu, kita harus rawat untuk untuk mengantisipasi jalur-jalur apa itu lalu lintas, supaya kita tetap mantap dilalui jalan-jalan dan jembatannya Pak. Jadi tetap dirawat sama BPJN melalui preservasi mungkin nanti Pak, preservasi jalan dan jembatan ya. Termasuk ini ya Pak Frans ya. Perawatan itu ya lubang ya jalan berlubang itu ya Pak. Iya, betul. Mungkin karena jalan-jalan ini selalu dilewati oleh tonase kendaraan berat. Apalagi musim hujan juga. Iya, itu. Jadi apalagi kendala kita selama ini emang kendaraan tonase berat. Itu dia mempercepat untuk kerusakan jalan. Jadi sebenarnya ada harapan juga dari pesan dari Ibu Kabal pimpinan kita agar para pemakai kendaraan, terutama angkutan-angkutan ekspedisi itu untuk mematuhi tentang tonase dan dimensi kendaraan. Jadi
kerusakan jalan itu tidak bertambah cepat. Kemudian apabila itu semakin banyak kerusakannya, otomatis masyarakat umum banyak yang terganggu. Jadi itu memang salah satu kendala, bukan di Lampung aja sih, mungkin di banyak daerah provinsi lain juga sering terjadi seperti itu dia. Oke, ya Pak Frans dan Pak Rubianto, ini nggak terasa juga waktu juga ini. Kita sudah berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Menarik ini. Ya pemirsa Tegar TV, dialog spesial kita bersama Bapak Frans Helmut Napitepulu, STMPSDA, bersama Pak Rubianto, STMT. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.